Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tata Kustara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review mengenai aplikasi GoRPLBK. Adakah yang sudah mendengar Bapak Ibu tentang aplikasi GoRPLBK? Banyak ya yang belum tahu ya. Oke, saya jelaskan sedikit apa itu aplikasi GoRPLBK. Aplikasi GoRPLBK ini adalah aplikasi baru yang akan saya luncurkan ya. Ini aplikasi untuk membuat RPL melalui aplikasi berbasis website. Jadi dengan aplikasi ini Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot membuat RPL dengan menggunakan misalnya secara manual. Nah, dengan adanya aplikasi ini Bapak Ibu tinggal membuka aplikasinya, kemudian login, nanti menginputkan data. Nah, Bapak Ibu akan bisa mengelola administrasi BK-nya melalui aplikasi ini. Aplikasi ini hanya menghandle di bidang RPL-nya saja ya. RPL-nya apa saja? Ada 4 jenis program layanan di sini. Ada RPL konseling individu, ada RPL konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan RPL klasikal. Jadi ada 4 ya yang tersedia di fitur ini. Kemudian aplikasi ini sangat memungkinkan sekali untuk dijalankan di localhost. Apa itu localhost? Localhost ini adalah web server yang berjalan secara offline, server yang berjalan di laptop kita sendiri atau PC kita sendiri, ya, atau komputer kita sendiri. Nah, jadi dengan aplikasi ini Bapak Ibu tidak perlu sinkron ke internet. Tapi ada kekurangan kalau tidak sinkron ke internet. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya adalah guru BK hanya bisa mengakses aplikasi ini lewat laptop tersebut. Pak, saya pengen mengakses aplikasinya lewat Android, bisakah? Yes, bisa. Saya pernah mengonline-kannya melalui hosting, ya. Itu bisa dibuka melalui HP. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat RPL, tidak perlu repot-repot membuka laptop. Cukup saja membuka link dari aplikasi yang Bapak online-kan, Bapak Ibu online-kan. Aplikasi apa? Aplikasi GoRPL, ya. Jadi ini akan sangat lebih mudah. Bapak Ibu tidak dipersulit lagi dengan administrasi ya. Kegiatan BK-nya jalan, administrasinya jalan. Seperti kata Pak Nadiem Makarim, ternyata guru di kita ini terlalu disibukkan oleh administrasi ya. Tapi dengan adanya aplikasi ini semoga tugas administrasi Bapak Ibu bisa sedikit terkurangi ya. Karena dengan aplikasi ini RPL bisa dibuat dengan mudah sekali dimanapun dan kapanpun ya. Tergantung Bapak Ibu mau dibuat seperti apa. Ya, jadi ini untuk yang saya contohkan di sini menggunakan localhost. Jadi tidak jalan secara online tapi melalui offline. Ya. Kalau ingin di-online kan silakan Bapak Ibu bisa beli hosting atau coba yang gratisan. Kalau yang gratisan saya sarankan menggunakan Infinity Free dan PHP-nya versi 7 ya. Kalau misalkan aplikasinya tidak jalan bagaimana? Berarti bisa jadi indikasinya tidak support ya. Karena ada beberapa hosting yang tidak support dengan aplikasi yang saya buat. Contohnya aplikasi Silulus kemarin ada yang berhasil seperti di SMK 1 Samarinda ya. Selamat kepada SMK 1 Samarinda yang sudah mengonline-kan. Kemarin beliau pakai server VPS khusus ya. Jadi katanya lancar ya, alhamdulillah. Meskipun ada beberapa kendala pengembangan yang harus dikembangkan lagi mengenai aplikasi Silulus. Begitu pula aplikasi ini bagi Bapak Ibu yang punya hosting ataupun server di sekolahnya bisa di-online-kan ya. Nah, ini akan sangat membantu sekali kepada Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu ketika ingin membuat RPL hanya tinggal membuka linknya saja ya, tidak perlu membuka laptop. Dengan cara itu maka Bapak Ibu akan terlebih dimudahkan pembuatan RPL. Nah, langsung saja itu beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai review saya mengenai aplikasi GoRPL. Selanjutnya untuk cara penggunanya bagaimana? Baik, saya akan memberikan tutorial untuk cara penggunaannya. Jadi mohon untuk tidak skip ya, tonton sampai habis karena nanti di beberapa detik atau menit akan saya tampilkan bagaimana cara mendownloadnya ya. Yang tahap pertama Bapak Ibu silakan bisa melihat aplikasinya dulu ya. Di sini ada logo. Logo ini bisa dirubah sesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Nah, logo ini bisa dirubah di mana? Apakah di codingnya? Tentu saja tidak. Tapi di mana?
Logo ini bisa dirubah ada di halaman adminnya. Untuk mengakses halaman admin, ini Bapak Ibu harus login terlebih dahulu di sini ya. Nah, ini halaman loginnya, ya halaman awal. Nah, ini nama sekolah bisa dirubah tidak? Nah, nama sekolah juga bisa dirubah. Di mana dirubahnya? Sama seperti logo, dirubahnya ada di halaman adminnya. Oke, saya buka ya aplikasinya. Saya di sini menuliskan username-nya. Oke, oh iya saya lupa. Ternyata saya salah passwordnya. Saya lupa passwordnya. Kalau Bapak Ibu lupa passwordnya, di sini sudah ada fitur lupa password. Nah, di sini memiliki token. Token itu untuk apa sih fungsinya? Token itu untuk membuka username kita yang lupa. Nah, di sini tokennya itu rahasia. Hanya saya yang tahu. Kalau misalnya orang ngacak nih, mau coba seperti itu, dia tidak akan bisa menemukan karena tokennya yang tahu ya adalah saya. Token yang saya tulis yaitu 12071998 ya. Nanti Bapak Ibu bisa merubahnya sendiri ya, menyesuaikan keinginan Bapak Ibu, boleh tanggal lahir ataupun angka spesial ya, berapa digit pun tidak diatur. Nah, pastikan sedikit rumit agar tidak mudah ditebak oleh orang. Tapi saya rasa untuk digit itu agak susah ditebaknya. Walaupun ada yang mau coba harus satu-satu, ada impossible, maksudnya ada mustahil ya. Oke, langsung saya buka tampilkan. Nah, ini muncul. Username-nya adalah admin, passwordnya 12345. Oke, kalau sudah muncul kita kembali login. Nah, itulah kalau misalkan caranya kalau lupa password. Oke, saya masukkan di sini. Saya tadi passwordnya 12345 ya. Oke, klik login, masuk ke halaman dashboard. Ya, saya ingin sedikit memperkenalkan isi dari dashboardnya apa saja. Di sini ada menu untuk memperkecil halaman ya. Barangkali Bapak Ibu ingin luas, di sini bisa memperkecilnya atau bisa diperbesar juga. Nah, oh ya, saya juga ingin menjelaskan bahwasanya aplikasi ini menggunakan template dari admin lte.io. Nah, dan sudah dimodifikasi. Ini saya tidak menghilangkan pembuatnya karena untuk menghargai dari si pembuat template ini. Saya ucapkan terima kasih kepada template admin lte.io yang sudah membagikan secara gratis ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang angka 0 ini. 00 ini apa? Ini adalah angka jumlah data ya. Di sini RPL konseling individu jumlahnya masih 0, berarti belum menginputkan. Kita coba cek. Nah, belum ada data kan? Makanya di sini masih 0. Di sini pun sama, RPL bimbingan kelompok juga sama dan semuanya sama, masih 0 semua karena ini masih press ya. Nah, di sini ada tombol dokumentasi. Ini apa sih? Dokumentasi ini untuk mengecek tentang cara penggunaan dari aplikasinya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat panduannya. Nah, di sini ya. Jika ingin kembali, silakan klik tombol kembali, ataupun jika ingin menghubungi saya bisa inbox saya lewat Facebook karena saya aktif di Facebook gitu. Nah, begitu ya. Itu sedikit pemahaman di halaman dashboard. Nah, kemudian ada di halaman RPL, ini adalah tabel untuk data-data RPL-nya. Nanti ketika Bapak Ibu menambahkan, maka di sini akan muncul semua datanya. Nah, di sini ada juga pencarian data. Jadi Bapak Ibu misalnya mau mencetak atau melihat RPL-nya K3 atau K berapa gitu, dengan inisial berapa, nanti bisa muncul sesuai pilihannya. Nah, ini untuk show ini menampilkan jumlah data. Misalnya datanya 1000, Bapak ingin menampilkan 100. Bapak Ibu ingin menampilkan 100 salam, bisa pilih atur 100 atau 50 atau 10. Sesuai Bapak Ibu yang inginkan. Oke, kemudian ada RPL konseling kelompok dan RPL bimbingan kelompok serta RPL bimbingan klasikal. Semuanya memiliki bentuk yang berbeda. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian ada sebelum memulai aplikasi untuk membuat RPL ini, langkah pertama kalau misalkan aplikasinya baru digunakan, itu instalasi dulu. Proses di sini. Ubah terlebih dahulu nama instansi pendidikannya. Saya di sini kebetulan saya mengajar di SMP Bustanul Pala ya. Ini di Banjarharjo, unit kerja saya. Kemudian di sini ada alamat yang ada di lokasi di unit kerja saya. Di sini Jalan Bandung Sari ya. Bandung Sari alamatnya. Kemudian desanya desa mana? Alamat di saya itu desa Bandung Sari, desanya Bandung Sari, unit kerjanya.
Kemudian ada lagi kecamatannya di mana? Kecamatannya Banjarharjo. Kabupaten di mana? Kabupatennya Kabupaten Brebes. Nah, nama kepala sekolah siapa? Misal saya sesuaikan ya di sini ya. Afif Apriyono Ramadan. Ini kepala sekolah saya. Kemudian NIP saya lupa. Di sini ubah logo. Oke, untuk logonya di sini saya menggunakan logo sekolah saya ya. Ini dia. Mana ini? Pastikan untuk nama logo pendek, jangan panjang ya. Karena kalau panjang ini nanti tidak akan terbaca. Maka tulisannya pendek saja, misal logo 1 atau L atau A atau B atau C. Intinya nama logo ini harus pendek ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan checklist. Di sini ada checklist nih. Nah, di checklist dulu. Kalau nggak di checklist nanti data logo ini nggak akan berubah. Nah, ya, tuh kan berubah kan? Lingkungannya sudah berubah, semua logo akan berubah menjadi logo sekolah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya apa? Setelah mengisi profil sekolah, tentu ketika Bapak Ibu langsung mengisi RPL konseling individu ya, ketika tambah RPL ada menu yang tidak bisa aktif. Apa itu? Pilih kelas tidak akan muncul, kemudian nama guru BK tidak akan muncul. Kenapa? Karena belum menambahkan list guru BK-nya. Nah, untuk menambahkan list guru BK, sekarang Bapak Ibu tambahkan dulu di sini, tambahkan kelas. Kemudian tambah kelasnya. Di sekolah saya karena ini SMP ya, katakan saya mengisi kelas 7 ya. Kemudian kelas 8. Silakan sesuaikan sama sekolah Bapak Ibu. Kalau misalnya SMK, silakan tuliskan di sininya SM, misalkan jurusannya 11 TKJ misalnya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Oh ya, ada yang tertinggal, saya lupa. Ingin menjelaskan bahwa semisal Pak di sekolah saya ternyata SMK, bagaimana? Ataupun SMA, karena kalau di SMA ataupun SMK itu provinsi ikutnya, di sini jangan ditulis kabupaten, tapi tulisnya provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes ya, kayak gitu. Atau adapun bisa juga seperti ini, Kota Tegal. Kalau untuk yang kota ya bisa disesuaikan seperti itu agar nanti bentuknya sesuai ya. Nah, tadi kembali ke jumlah kelas. Di jumlah kelas ini sudah ditambahkan ya, data kelasnya sudah muncul ya. Di sini ada pencarian data kelas juga, misalnya mau menghapus nih kelas TKJ, karena TKJ nggak ada maka nggak akan tampil. Nah, seperti itu konsepnya. Ini menggunakan data tabel. Nah, kayak kembali ke dashboard. Kemudian isi juga jumlah guru BK-nya. Jumlah guru BK-nya silahkan diisi siapa saja. Karena guru BK-nya hanya saya, maka saya tuliskan di sini Tata Kustara. Saya penanggung jawab kelas, misalnya kelas 8 ya. Kemudian NIP, misalnya saya NIP-nya ini deh, wes. Nah, misalkan NIP ini NIP saya ini, karena saya belum sarjana jadi belum ada gelarnya ya, masih Tata Kustara dulu. Doakan aja, saya lagi skripsi, mudah-mudahan saya wisuda, cepat wisuda. Setelah wisuda mungkin saya akan mengembangkan aplikasi WK yang lainnya ya, seperti ini. Nah, sudah ya, tambah guru BK. Nanti di sini akan ada ini, akan tertambah dengan sendirinya jumlah guru BK-nya 1 ya. Ataupun jumlah materi. Nah, ini data materi ini untuk bisa dilampirkan di RPL nanti, baik di klasikal ataupun di kelompok. Misal materi yang akan saya sampaikan adalah tentang bahaya merokok ya, atau ya bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Kemudian saya di sini bisa copy paste. Bapak Ibu jika ingin copy paste materi bisa di Google, tempelkan saja. Misalnya seperti ini materinya, bahaya merokok bisa mengganggu kesehatan jantung misalnya ya. Atau nanti misalkan Bapak Ibu bisa copy paste di Google juga banyak ya. Nah, misalnya seperti ini, saya copy paste ya. Ceritanya ini materinya ya. Ceritanya ini materinya ya. Ini ceritanya materinya segini. Tapi ada sedikit kekurangan bahwa aplikasi ini karena saya menggunakan
apa namanya, di aplikasinya itu tidak bisa menambahkan gambar ya. Jadi cukup menambahkan teks saja. Rata kanan kiri boleh diatur seperti ini ya, agar lebih rapih. Kemudian klik tambahkan materi. Nah, dengan begini kan materinya nambah. Nah, beres. Kita sudah punya jumlah kelas, jumlah guru BK, kemudian jumlah materi. Untuk menggunakannya simple. Untuk membuatnya tinggal misalnya kita mau bikin RPL counseling individu ya. Di sini masih nol karena belum memiliki data. Tinggal tambahkan RPL. Siswanya siapa yang mau di konseling? Kalau dalam dunia BK karena serba rahasia ya, ada yang namanya asas kerahasiaan, maka untuk nama konselnya alangkah baiknya menggunakan inisial saja. Contohnya gini, K1 ya, ataupun K berapa sesuai absen atau kodenya menggunakan kode lain silakan disesuaikan. Kemudian dia kelas berapa K1 ini? Di saya misalkan K1 itu kelas 8 ya. Kemudian tanggal ini sudah disetting default mengikuti tanggal di laptop ya. Jam pun mengikuti yang ada di laptop, dia udah mengikuti ya. Kalau misalkan mau dirubah silakan dirubah. Misalkan mau dirubah jam berapa gitu, itu bisa dirubah ya, sesuaikan. Nah, kemudian pertemuannya ini pertemuan keberapa, menyesuaikan dengan jam yang ada di sini. Misalkan di saya pertemuan ke-7 ya, ini jam segini. Kemudian apa? Untuk tempat, misalkan pilih di mana, bisa di ruang kelas 7 ataupun 8 atau di ruang BK. Biasanya di ruang BK ya. Untuk konseling individu biasanya dilakukan di ruang BK bagi guru BK yang memiliki ruangan BK. Nah, bagi yang tidak memiliki bisa di ruangan aula, halaman sekolah atau halaman masjid atau tempat lainnya ya. Di sini pilihannya hanya ini. Saya milih ruang BK ya. Karena ini umumnya di ruang BK untuk melakukan konseling. Kemudian untuk gejala yang tampak itu seperti apa? Contoh gini, siswa mengalami penurunan prestasi belajar. Ya, ini yang pertama. Kemudian apa lagi? Siswa misalnya sering tidak masuk kelas. Nah, ini untuk catatan kita ya. Ini gejala yang tampak dari si anak itu apa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk guru BK-nya sesuaikan. Kalau misalnya ada guru BK lain silakan pilih namanya, kemudian NIP-nya sesuaikan ya. Nah, kalau sudah silakan di generate RPL. Nah, sudah jadi RPL kita ya. Oke, kita cek hasil dari RPL yang sudah kita buat seperti ini kalau kita cek. Oke, tunggu, ini agak lama prosesnya. Tahap pencetakan ini saya menggunakan library MPDF, jadi agak sedikit lama lah untuk membukanya, untuk memview dari hasilnya. Nah, sebentar lagi akan dibuka. Ceng, 1, 2, 3. Mana? Kok lama sekali. Nah, ini jadi ya sudah selesai ya. Nah, seperti ini ya. Ini akan bisa disesuaikan dengan sekolahan Bapak Ibu. Dan untuk RPL ini bisa digunakan untuk nama lain juga sesuai yang diinputkan di sini. Misal mau di download, Bapak Ibu tidak mencetak, tinggal klik download saja ya, klik download. Nah, nanti dia akan mendownload dengan sendirinya tuh kan. Tinggal klik start download, nanti datanya akan terdownload, dapat terdownload. Ini bisa dijalankan melalui offline ataupun online ya, tergantung Bapak Ibu ya settingannya seperti apa. Nah, itu untuk RPL konseling individu. Kemudian ada menu hapus. Hapus ini untuk menghapus data. Nah, kemudian misalnya ini datanya banyak ya, memiliki sudah ribuan data. Saya ingin mencari yang namanya identitasnya K3 misalnya. Oh, tidak terdaftar. Berarti apa? Berarti Bapak Ibu belum memasukkan datanya. Kalau misalnya K1 gimana? Misalnya ingin menulis K.1. Nah, K1 kan muncul. Nah, kalau K2 tidak ada. Ini menyesuaikan jumlah data. Kalau misalnya Bapak Ibu datanya ada 1000 lebih, saya menampilkan 100 data, ini tinggal diatur aja 100. Nanti akan muncul kesininya 100. Kalau 10 hanya 10 data yang muncul. Ini untuk apa? Untuk mempercepat loading dari data ini. Ya, makanya harus dibuat seperti ini. Kemudian untuk RPL KKP. Nah, di sini RPL konseling kelompok itu bisa ditambahkan makanya sama ya. Hanya tinggal menuliskan saja inisial kelompoknya siapa aja anggotanya, misalnya K1, kemudian ada K2, kemudian ada K3 misalnya, atau
K4 ya, atau K5 dan seterusnya. Ini sesuaikan. Ini sudah di setting default ya. Ini jam 8, ini juga sudah di settingnya default. Nanti saya perbaiki nih, ada sedikit trouble di codingnya. Nanti saya sesuaikan biar sama dengan yang ada di jam. Kemudian untuk ruang kelas bisa disesuaikan kegiatannya di mana. Misalkan di kelas 8. Nah, untuk topik ini disesuaikan sama judulnya. Nah, di sini misalkan mau melakukan kegiatan konseling kelompok ini dengan topik bahaya merokok bagi kesehatan. Bahaya merokok bagi kesehatan. Karena apa? Karena sudah ada materinya ya. Nah, di sini kan bisa ditampilkan. Tuh kan ada kan? Tapi untuk yang misalkan gini, misalkan tentang bahaya narkoba ya. Narkoba. Ini kan tidak ada. Nah, tulis jangan diisi karena Bapak Ibu belum mengisi di halaman dashboardnya, belum menambahkan data materi, silakan dikosongkan saja lampirannya. Kalau ingin menambahkan materi, tinggal klik kanan, buka link tab ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan tambahkan secara manual lagi materinya biar bisa disesuaikan ya. Biar bisa disesuaikan ya, begitu ya. Oke, di sini saya hanya menambahkan tentang bahaya merokok ya, merokok bagi kesehatan. Nah, untuk medianya apa? Media misalnya saya membuat PowerPoint. Oh maaf, ini kan konseling kelompok ya. Saya tidak menggunakan media wes. Ya, misalnya saya tidak menggunakan media. Kemudian materinya sudah ada ya, sini. Oh, guru BK-nya adalah saya. Tinggal di-generate. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, RPL sudah dibuat, kita cek hasilnya. Kalau ingin mendownload, klik download. Kalau ingin mencetak, klik cetak ya. Oke. Agak lama ini prosesnya. Sambil ngobrol ya, sambil ngabuburit apa ya. Silakan Bapak Ibu boleh ngasih masukan apa yang kurang dari aplikasi ini. Karena ini masih tahap awal, jadi masih ada rencana untuk saya kembangkan lagi. Hanya saja ini masih memiliki kekurangan, yaitu belum ada laporan hasil konselingnya. Mungkin untuk ke depan akan saya kembangkan lagi setelah saya lulus kuliah. Nah, saat ini saya masih fokus ke skripsi saya. Jadi belum bisa fokus ke ke aplikasi. Nah, ini sudah jadi ya. Rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok. Nah, di sini sudah sama, cuma bedanya di sini, namun di sini ada lampiran materi. Nah, yang tadi kita buat. Ya. Nice. Seperti ini hasilnya. Rapi kan? Oke, ini saya sesuaikan dengan POPBK yang ada di GTK 2016 kalau tidak salah. Nah, ini RPL-nya ya. Sama fungsinya, ada hapus, download pun juga sama. Bapak Ibu bisa mendownloadnya jika ingin mendownload, ataupun hanya ingin mencetak, silakan bisa mencetak ya. Ini sepertinya akan berguna ketika akreditasi dan kegiatan lainnya. Ya. Kemudian masuk ke RPL BKP. Apa BKP? Yaitu bimbingan kelompok. Sama dengan tahap yang tadi kita mulai ya, yang tadi kita bahas, cuma hanya saja ini sedikit lebih banyak yang diisi. Ya, ada segini formnya. Bapak Ibu hanya tinggal milih aja layanan apa yang akan dijalankan. Misalnya di sini akan menjalankan layanan dasar. Bidang apa? Misalkan di sini di body. Topiknya apa? Misal bahaya merokok ya, misalnya. Nah, fungsinya apa yang dipilih? Saya hanya fungsi pencegahan. Nah, peserta didik mampu memahami bahaya merokok bagi kesehatan ya, misalnya seperti itu. Kemudian tujuan khusus, saya ingin peserta didik saya itu mengalami pengertian merokok, bahaya merokok. Kemudian ingin memahami tentang apa saja, memahami dalam dampak dari merokok. Kemudian memahami juga cara menghindari kecanduan merokok. Ini bisa disesuaikan dengan isi materi Bapak Ibu ya, mau seperti apa. Kemudian di sini ada kelasnya bisa memilih kelas 8. Ada yang nangis, maaf. Oke, untuk materi layanannya sesuaikan dengan yang Bapak Ibu tulis di atas. Saya di sini ingin membahas tentang pengertian bahaya merokok. Kemudian saya juga ingin menulis dampak dari merokok.
Kemudian juga saya ingin menulis tentang cara menghindari kecanduan rokok. Nah, seperti ini ya. Jamnya sudah saya setting secara default ya. Sumber materinya saya lihat misalkan tidak ada ya. Kalau ada silakan ditulis di buku misalnya, boleh. Metodenya apa? Terserah kan misalnya Bapak Ibu ingin menuliskan metode ceramah atau metode diskusi. Ya, biasanya kalau bimbingan kelompok ini diskusi. Ya, menggunakan diskusi kelompok misalnya. Kemudian medianya apa? Saya tidak menggunakan media apa-apa ya. Kemudian di sini materinya kan ada, tinggal tambahkan saja. Kalau nggak ada, tinggal dikosongkan tampilannya. Ya. Kemudian di sini bisa nambahkan guru kan seperti tadi, dan kita tunggu hasilnya. Oke, sudah jadi ya, tinggal dicetak. Kita lihat hasil RPL bimbingan kelompok. Ya, seperti ini hasilnya ini. Ya. Sebentar ya, mohon sabar ya karena ini agak laptop saya agak sedikit lambat. Mungkin kalau di Bapak Ibu agak cukup cepat ya. Nah, seperti ini. Sama dengan POPBK ya. Nah, ini sudah ada tahapannya. Sini juga ada evaluasinya, proses, hasil, dan tanda tangan. Sini juga ada materinya ya, sudah jadi ya, seperti ini. Ini sudah sesuai dengan POP ya bentuknya. Oke. Nah, ini yang bimbingan kelompok. Terus untuk yang klasikal seperti apa? Sama dengan yang bimbingan kelompok, hanya saja berbeda konsepnya ya. Tahap pelaksanaannya berbeda. Di sini misalkan saya membahas tentang klasikal, yaitu tentang layanan dasar, bidang pribadi, topik layanan masih tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Khususnya misalnya musik pemahaman ya. Kemudian di sini saya ingin membahas tentang sama seperti tadi, cuman nih bedanya nih saya lakukan lewat klasikal atau di kelas ya. Menyadari tentang bahaya merokok bagi kesehatan ya. Kita seperti ini. Kemudian memahami tentang pengertian bahaya rokok, misalnya kita yang bahaya rokok. Kemudian cara menghindari misalnya menghindari kecanduan rokok, bentuk-bentuk kecanduan rokok misalnya kecanduan merokok. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu ingin diisi apa. Kemudian kelasnya disesuaikan. Ya, di sini juga materinya disesuaikan. Misalnya pengertian bahaya merokok. Terus di sini juga saya ingin menuliskan cara menghindari bahaya merokok. Kemudian tentang kecanduan merokok juga ya. Bentuk-bentuk kecanduan merokok. Bentuk kecanduan merokok. Oke, sudah di sini jam sudah saya setting, materinya tidak ada ya sumbernya. Misalkan diskusi kelompok, jangan deh. Misalkan di sini saya mengisi ceramah ya. Misal di sini medianya saya menggunakan PowerPoint. Ya. Nah, seperti ini. Saya menggunakan PowerPoint. Sini metode ceramah ya. Oke, sudah. Lampirannya tadi bahaya merokok, tata krustara dibuat. Oke, tunggu pembuatannya masuk di tabel. Nah, sudah masuk di tabel, kita tinggal bisa cetak ya, atau mau download silakan, terserah. Jika ingin disimpan silakan bisa di download ya. Oke, sambil nunggu ini masih proses pembuatan ya, masih sedang dibuka. Oke, udah jadi. Sini sudah terlihat ya, sesuai yang diinput, jamnya, metodenya ya. Di sini juga sudah menyesuaikan, isinya juga sama. Sini curah pendapat dan lain-lain ya. Isinya juga sudah menyesuaikan dengan isi yang rekan-rekan Bapak Ibu isikan di sini ya. Tuh, langkahnya juga sudah ya, seperti ini. Nah, materi juga muncul ya, lampiran materinya ini. Nah, begitulah aplikasi GoRPL ini cara kerjanya.
Jika yang menghapus bisa diklik hapus, nanti akan terhapus dengan sendirinya. Ini sudah ada fitur hapus semuanya di semua penginputan sudah ada ya. Cuma masih ada beberapa yang kurang, yaitu karena ini masih pengembangan, yaitu di bagian pelaporan ya. Saya belum membuat untuk laporan konselingnya atau untuk laporan kegiatan bimbingan kelompok, bimbingan untuk laporan kegiatan bimbingannya belum saya buat fiturnya. Tapi untuk sementara ini dulu, barangkali Bapak Ibu ada yang tertarik dengan aplikasi ini, saya membagikan secara gratis, silakan gunakan dengan bijak, dan saya berpesan mohon untuk tidak memperjualbelikan. Karena apa? Karena saya sendiri sebagai developer atau yang membuat aplikasi ini tidak menjual aplikasi ini ya. Tidak menjual belikannya, saya membagikannya secara gratis. Itu yang pertama. Kedua, untuk yang ingin mereview aplikasi ini kembali, silakan, tapi dengan catatan sertakan sumber link YouTube saya ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang tertarik dengan aplikasi saya silakan bisa menuliskan alamat emailnya di komentar saya ya. Nanti akan saya kirim. Namun untuk saat ini masih ada beberapa yang ingin saya perbaiki dulu. Nanti mungkin minggu-minggunya akan saya kirim kalau misalkan ada peminatnya ya. Mungkin itu saja dari saya. Salam kenal dari Tata Kustara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.